Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Cilegon 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul dalam acara aksi nyata budaya positif, diseminasi praktik baik, penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan sekaligus yang cintai rekan-rekan guru SDN Cilegon 2 maupun staf tenaga pendidikan. Yang utama dan yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita di pagi menjelang siang hari ini bisa berkumpul di dalam ruangan ini sesuai dengan kesepakatan dari hari-hari sebelumnya, di mana pada hari ini kita akan mengikuti diseminasi praktik baik yang akan dibawakan atau yang akan dipimpin oleh rekan-rekan calon guru penggerak kita yang sebenarnya mungkin kalau menurut penilaian saya bukan calon guru penggerak, tetapi pada dasarnya sudah bisa menggerakkan, ya, terutama menggerakkan diri sendiri. Karena kalau diri sendiri tidak digerakkan oleh nuraninya, niscaya pengaruh baik apapun dari luar, kalau kita tidak berniat untuk memperbaiki sekecil apapun kesalahan kita menuju budaya-budaya positif, niscaya tidak akan tercapai. Siapapun itu orangnya yang memberikan pengaruh, siapapun itu orangnya yang berbicara, kalau dirinya seolah-olah menutup telinga, tidak membuka hati, saya pikir itu tidak akan terjadi pengaruh budaya positif, ya. Jadi pengaruh dari luar itu kita terima melalui indera pendengar, disaring oleh hati nurani, lalu diterapkan menjadi suatu keyakinan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sini dalam menjalankan tugas, ya. Jadi kita bisa berubah karena ada niatan dari hati untuk berubah, ya. Siapapun itu pengubahnya, siapapun itu pemberi kebijakan, kalau kitanya masa bodoh, orang yang bersifat masa bodoh mungkin salah satu dampaknya, ya, kalau di dalam dunia kerja itu akan kembali kepada dirinya sendiri, ya. Bukan hanya teman rekan kerja yang menilai kita, tetapi siswa, ya. Ingat loh, di depan kita itu adalah panutan, kita itu adalah teladan. Jadi berikan teladan, apalagi sekarang sedang booming nih budaya positif, segitiga restitusi, di mana di situ ada berbagai konsep yang bisa kita pelajari, konsep yang bisa kita terapkan. Seperti untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Yusron. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak lemes ya? Bisa makan kayak pada lemes kan? Pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan ini, Ibu Kepala dan Dewan Guru mohon izin saya ingin berbagi baik sesuai dengan tema atau materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin di sini sudah familiar lah semuanya keyakinan kelas itu, dan saya yakin juga sudah diterapkan sebagian besar ya. Di sini saya ingin berbagi saja, mungkin ada tambahan pengetahuan di sini ya. Walaupun memang kita sudah menerapkan, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk ini ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yang tidak mengeluarkan energi banyak. Ya. Oke, saya punya sesuatu. Apa ini nggak tahu? Apa ini? Atensi ya. Kalau saya lemparkan ke atas, Bapak Ibu guru harus tepuk tangan. Ya. Kalau dilemparkan ke atas harus apa? Sekali saja. Kalau tidak saya lemparkan atau tidak jadi, berarti tidak usah tepuk. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu, fokus ya. 1, 2, 3. Yang sudah mengangkat. Oke ya, fokus ya, biar fokus. 1, 2, 3. Oke, 1. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke ya, alhamdulillah. Ternyata dari sekian banyak ini semuanya fokus, alhamdulillah. Oke, lanjut. Ada apa ini? Oh, Tebak gambar. tebak gambar ya. Coba siapa yang bisa? Iya kan? Coba next. Oh iya benar. Oh, link itu mana ya? Oke. Coba lanjut. Kurang pedas. Wah, ini yang doyan sebelah ini pasti tahu ini. Ya kan, pedas. Coba. Pedas. Oh iya benar. Oke. Kurang pedas. Ya. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, sebelum saya mengawali materi ini, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Boleh di-scan, boleh juga langsung diklik alamatnya, nanti bisa dituliskan di Padlet ya. Putri, mohon saya udah kirim ke Putri ke WA. Mau di-scan boleh? Linknya aja. Mau linknya juga ada. Tolong dikirim. Ini Padlet, nanti Ibu isi jawaban ini di Padlet. Di-scan boleh Bapak Ibu. Pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu. Yang kedua, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya di alamat yang sudah saya sediakan. Sudah dikirim ya Putri? Ya, di grup sudah ada alamatnya, boleh langsung diklik saja. Belum ada yang masuk ya. Klik di sini Bapak Ibu, di klik tambah komentar. Tambah komentar. Keyakinan kelas. Iman. Mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa tidak peraturan kelas?
Dan yang kedua, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, singkat padat boleh ya jawaban-jawabannya. Bukan yang khusus, yang Oke, saudara siapa ini? Bu Anissa, ya, coba kita baca. Karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan diskusi oleh wali kelas dan peserta didik, disepakati bersama. Kemudian Budi ini peraturan bersifat memaksa. Oke, kemudian Bu kalau editor maksudnya ya. Iya. terus siapa ini? Beres itu belum beres ini. Karena kalau keyakinan kelas kita sudah sepakati bersama. Kalau peraturan kelas ada tekanan bukan berdasarkan keyakinan dari diri masing-masing. Kan ya? Terus Di komentar di bagian kayak komentar yang itu tuh di emot yang di bulat ini nih di ujungnya itu. Gak bisa diganti. Yakin tuh iman. ada lagi? Belum ya? Mikir mati. Yakin iman gitu aja. Boleh, mau kan silakan ya. Baru 3 orang. Bisa diedit Bapak Ibu ya kalau Gak bisa enter. loh. Ya saya gak bisa diedit. Ya. Kalau udah enter Komentar lagi aja nggak apa-apa di bawah. Ada lagi? Belum ya? Lagi fokus sepertinya. Oke, saya kasih waktu. Ya kan kita fokus biasa. Siap. Di web sendiri. Oke, masuk lagi nih. Keyakinan kelas kesepakatan yang dibuat bersama antara siswa dengan guru. Sedangkan peraturan kelas hanya dibuat oleh guru. Namanya cuma ini. Oh, Boys, Mas. Kerjaan sih Eta. kok ada namanya ya? Kasih nama di atas. Edit di atasnya. Oh bisa. Tadi sih sebelum kirim ada namanya itu. Kalau udah komentar kurang tahu. Iya, ikut semua bisa. Oke. Peraturan dibuat untuk memaksa dan biasanya tulis sementara keyakinan dibuat agar lambat laun diyakini dan terpatri di hati. Budi ini kayaknya. Gas. Kan dari mana? Gas. Maharaja. Oke ya. Di Keduanya sama bersifat memaksa, tapi keyakinan dan peraturan kelas memiliki tujuan yang sama untuk membuat kelas menjadi kondusif dan tetap fokus terhadap pembelajaran di kelas. dipencet dia. Oh, wala.
bisa tolong di scroll Mas Mahmud, di scroll dari sini. Ya, Ke bawahin Mur. dari sini. Nah, ya. Lebih solutif karena sudah melewati kesepakatan. Ada ini ya, ada ini. Oke. Masih ada? Baik ya Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan lagi untuk mengisi banyak pemantiknya ya. Kita lanjutkan karena waktu terus berjalan. Next. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu semua warga kelas ikut berkontribusi. Tadi kenapa tidak peraturan gitu ya? Jadi untuk melakukan atau untuk melaksanakan sebuah keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, siswa itu harus ikut serta berpartisipasi dan melalui apa? Surat pendapat. Ya, jadi bisa dalam bentuk per kelompok atau juga bisa perorangan, individu. Ya. Jadi siswa bebas untuk menuliskan ya. Bahasa awalnya peraturan menurut versi anak dulu seperti apa. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan kelas yang bersifat lebih detail dan konkret. Ya. Kemudian berisi nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi yang materi sebelumnya yang disampaikan oleh Bung El, di sana ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Baik itu yang dari Indonesia sendiri, profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga yang dari negara luar, seperti itu. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Kalau peraturan biasanya, ya kan, dilarang membuang sampah, dilarang mengotori kelas, gitu ya. Tapi kalau di sini keyakinan kelas itu lebih redaksinya itu loh gitu, lebih positif, ya. Mengacu ke tadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang dan banyak, sehingga mudah diingat. Kalau pendek-pendek kan mudah diingat ya Bapak Ibu ya, nah, oleh semua warga kelas. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tidak tersirat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Dan yang satu lagi ini yang paling unik, gitu ya, yang paling beda dengan peraturan, keyakinan kelas itu bisa sewaktu-waktu untuk dikaji ulang. Kalau peraturan itu kan terbuat di awal sampai naik kelas ya, itu aja. Nah kalau ini bisa ditinjau kembali dalam kurun waktu tertentu. Jika sudah tidak sesuai lagi atau kira-kira siswa ini banyak yang tidak konsisten, maka ini bisa ditinjau kembali, diingatkan kembali. Oke, kemudian nah ini contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini untuk kelas 1 contohnya ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Mungkin bahasanya masih sederhana ya karena ini kelas 1. Setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, berarti mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini bahasanya juga disesuaikan dengan bahasa. Kemudian untuk keyakinan kelas 5, ini contohnya, selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang telah ditentukan. Senantiasa
membantu. Nah, jadi bahasa-bahasa yang muncul di sini Bapak Ibu itu lebih ke hal yang positif gitu. Tidak ada kata dilarang. Baik, nah coba kita simak, perhatikan Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah video. Coba apakah video ini sudah sesuai apa belum ya, silahkan kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Oke, baik ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, Om Guru sudah punya 4 buah warna kertas post-it. Nanti kalian tuliskan di kertas ini, satu orang tuliskan 3 ya, 3 keyakinan kalian untuk diterapkan nanti di kelas kita ya. Siapa? Oke anak ya, silakan kalian tuliskan di sini Pak Guru bagikan berapa orang nanti dapat satu kertas. Baik, siapa yang mau bertanya? Hilang. Hilang. Tapi kursin. Ilmunya atas. Ya, tadi ragas. Cik. Baik ya Bapak Ibu, sambilan di setelah siswa diminta untuk menuliskan ya pendapatnya, peraturan menurut versinya, kemudian ditempelkan di kertas plano atau bisa juga ditulis di papan tulis ya. Jadi secara bergantian siswa menempelkan. Setelah itu kita beri kesempatan untuk membacakan. Setelah tertempel semua, siswa diberi kesempatan untuk membacakan. Bisa individu, bisa juga berkelompok perwakilan. Semua diberi kesempatan ya kelompok untuk membacakan. Iya, lihat. Dasar kayak lihat. Masih isi aja ya. Ada nasi aja. Selanjutnya kita akan ya berubah kasihnya menjadi lebih positif. Setelah itu Kita mulai dari merubah kata-kata dari kata-kata awal anak itu kan masih banyak yang mengandung ya dilarang dan sebagainya. Nah, dengan intervensi kita sebagai guru, kita mencoba membantu merubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. menghargai. Oke. Oke. Dari beberapa poin yang ada misalkan sama gitu ya. Jadi nomor 1 dari kelompok 1 sama dengan kelompok 2, jadi digabung, diambil persamaan saja. Cukup ditulis 1.
Tahapan selanjutnya setelah menuliskan dengan kata atau kalimat yang lebih positif, guru dengan siswa juga menentukan nilai kebajikan dari setiap keyakinan kelas yang sudah ditentukan. Menentukan nilai kebajikannya. Nilai kebajikan. Jadi kita ingat, setiap poin ini ada nilai kebajikannya. Yuk, coba kita tentukan. Saling menghargai dan menghormati. Berarti nilai kebajikannya apa ini? Ya, nilai kebajikannya apa? Berarti ya saling menghargai. Ya, menghargai berarti ini saling menghargai ya. Ya, nilai kebajikannya. Nilai kebajikan. Ya. Saling menghargai dan menghormati. Berarti ini saling menghargai ya. Saling menghargai. Disiplin waktu. Berarti apa? Nilai kebajikan. Jadi semua 5 ya, kebetulan di kelas saya ada 5 keyakinan kelas. Setiap poin itu ada nilai kebajikan masing-masing. Nanti juga ada. Baik. Sekarang anak-anak, Nah ini dari kelima ini, dari 5 keyakinan ini, Pak Guru akan analisis menggunakan tabel T atau nanti koordinat X dan Y. Mana yang menjadi tugas Bapak sebagai guru, mana yang menjadi tugas kalian sebagai murid, dan mana yang bukan tugas Bapak dan mana juga yang bukan tugas kalian. Oke, di sini ya. di sini Bapak Ibu ya, langkah yang sering terlewat oleh kita ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus diuji juga, maksudnya dianalisis ya, agar siswa itu tahu mana saja yang menjadi tugas mereka dan tugas sebagai guru menggunakan tabel T. Dan menghormati. Kalau dua-duanya tulis dua-duanya seperti itu. Ya, di sini juga kita melibatkan murid-murid ya Bapak Ibu untuk menuliskan yang menjadi tugas murid itu sendiri ataupun tugas guru. Jadi ini sama-sama. Ini yang menjadi perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu ya memang sudah kita buat dari awal, anak hanya tinggal melaksanakan seperti itu ya. Ini keyakinan ternyata tahapannya itu tidak ujuk-ujuk ada gitu ya Bapak Ibu. Ya, tapi memang ada proses-prosesnya yang harus kita laksanakan. Nah ini terakhir ya, membacakan dan menyepakati. Setelah ada, lalu dibacakan oleh perwakilan siswa, kemudian yang lainnya menyepakati. Baik ya, itu cuplikan video singkat ya Bapak Ibu ya tentang pembuatan keyakinan kelas.
Baik ya Bapak Ibu, tadi kan sudah menonton sekilas ya tentang langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ada yang masih ingat Bapak Ibu langkah pertama apa tadi? Curah pendapat ya. Coba. Ya, langkah pertama adalah curah pendapat tentang peraturan yang berasal dari murid. Yang kedua, mencatat atau menempelkan semua masukan itu ke dalam kertas plano, atau kalau tidak ada boleh ditulis di papan tulis. Yang ketiga, merubah dari kata-kata anak yang masih mengandung kata-kata dilarang, tidak boleh, menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya, menentukan nilai kebajikan. Nah, dari keyakinan yang sudah kita rubah tadi menjadi lebih positif, kemudian kita tentukan nilai kebajikan dari setiap poinnya. Kemudian mengujinya menggunakan tabel T. Ya, di dalam tabel T ini ada tugas guru, ada tugas murid, ada juga tugas bukan tugas guru dan bukan tugas murid, seperti itu. Dan yang terakhir, menyepakati atau menyetujui. Ya, ini langkah-langkah yang harus kita tempuh Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, kegiatan pendalaman tadi ya Bapak Ibu, uji T tadi atau tabel T itu dalam rangka pendalaman. Seperti ini. Guru tugasnya apa? Mengajar, kemudian mendidik, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian memberi nilai, gitu, misalkan mengatur kelas. Nah, tugas murid apa? Belajar, mencoba. Nah, seperti ini. Jadi dianalisis kemudian dipetakan menjadi tugas guru mana, tugas murid mana, dan bukan tugas guru juga mana. Misalkan bukan tugas guru nih, menyakiti atau disakiti ya. Gitu. Kemudian tugas murid, ini salah ya. Menyakiti atau disakiti, seperti itu. Jadi sampai ke tahap seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Sebelum diakhiri ada kuis ya. Tadi link udah disebar ya Bu. Ya bos, ya boleh. Disebar lagi aja. Share. Gas. Ada sesi bertanya nggak Pak? Ada Bu ya. Nanti kuis dulu katanya. Oke. Saya mau nanya dia. Mau dapat ini. Ada door prize-nya kali ya. Ya kalau mau sih kan boleh. Sudah ada yang masuk ya. Budi ini Pak Haji, Luis, ya udah. Masuk aja loh. Mohon itu. 15 peserta. Udah kece udah masuk belum? Iya, 17 peserta sudah. Ini kece. Udah kece udah masuk kan? Udah. Sewa. Itu warga pasti Cinderella. Ya, Cinderella ya. Sudah ada 18 peserta. Bisa dimulai? Yes. Nah, ya. Oke. Masuk sementara ini Ibu Helena, guys. Bu Dini ya, dipimpin oleh Ibu Dini.
Miss Helena, posisi pertama ya. Ibu Yuli, Ibu Yuli nih. Posisi pertama. Waduh, ini yang ketiga. Masih 70% berjalan. Nah. Ini jurus buat enggak? Bu Dini menyusul ya, posisi pertama. Yang keduanya disebutin. Kedua NDKC, luar biasa. Siapa ini? Ende, mantap, luar biasa Ende. Luar biasa Dene ya. Ih, bulan 3 nyenggol saya. Tujuh kok. Waduh, Bu. Kekalangan Bu, maaf ini ya. Bulan 3 menyusul. Terima kasih Pak. Ini juga posisi ketiga. Baik, sudah ya. Yang ini. Semua salah di judul pertama. Yang ini. Yes. Ya, Dek. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Iya, yang pertama Bu Dini, kedua Bulatika, ketiga Pak Denny. Hadiahnya nanti ya. Sebelah ada saya gitu. Oh ya boleh. Ambil sendiri. Oke, Soalnya yang mungkin pertama apa jawabannya? Ya. Harusnya bukan yang bukan ya. Kalau peraturan sih dilarang soal yang pertama itu sudah tidak ada kata negatifnya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, Pak. Salah saya. Pertanyaan membuang sampah pada tempatnya. Kalau dilarang, Jawabannya itu apa? Baik, siap. ya oke, nanti dicek kembali ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi untuk di sini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab mungkin ya, kita beri aplaus dulu untuk Fahri. Tepuk salut, 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 salut. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu tanggapan atau komentar atau mungkin ada penambahan atau refleksi, silakan. Cukup 2 ya Pak ya? 2 penanya atau 2 orang, silakan. tadinya tangan enggak. Atau saya tunjuk Bu Heni. Oke, silakan Bu Heni. Maju. Boleh, Mas. Maju boleh. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan memberikan refleksi juga tanggapan dari kegiatan keyakinan kelas. Saya pun sudah pernah melakukan dari tahun kemarin dan tahun sekarang. Ternyata saya menemukan kendala. Ya, ternyata nggak semudah itu loh. Tadinya dipikir saya, oh kayaknya cuma itu doang. Ternyata menemukan kendala. Ternyata setiap tahun anak-anak itu berbeda cara pemikirannya. Kalau yang pertama memang kebetulan tahunnya Gaby dan Okta paham. Oh, apa sih keyakinan
keyakinan keras. Pada saat itu kita membuat keyakinan untuk kegiatan di sekolah belajar supaya apa? Supaya belajar di kelas tidak terganggu, kita belajar dengan nyaman, aman, dengan keadaan yang kita inginkan atau yang dibutuhkan anak-anak terutama. Akhirnya memang yang pertama, terima kasih Pak Ali masukan buat saya. Memang menurut saya tadi itu sangat sulit ya mencari atau membuat kata-kata yang positif. Iya, itu memang ya, keluar anak-anak tuh pasti tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem kan. Itu kan negatif semua ya. Kalau bisa jangan ada tidak boleh. Memang pada saat itu agak-agak saya mencari supaya anak-anak bisa mencerna. Oh, kata-kata yang itu tuh jangan ada tidak boleh, jangan gitu kan. Supaya anak-anak jangan membuat kata-kata yang seperti itu, tapi menggunakan kata-kata yang positif tetapi sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau seusianya. Mencari kata-kata positif itu agak menurut saya ya perlu cari-cari lagi. Caranya gimana ya ngomong sama anak itu? Saya maksudnya pakai ngomongnya gini loh, jangan pakai itu. Jangan begitu kan, anak-anak biasanya tubuhnya seperti itu. Kemudian itu ya Bu. Kemudian saya baru tahu ada menggunakan apa tadi itu ya, KBRT. Iya, luar biasa, masukan juga buat saya. Oh iya, memang perlu juga seperti itu kita buat. Pada saat itu di TGP-nya belum ada pembelajaran pakai KBRT itu. Kemarin waktu saya Pak, belum ada, belum ya, mungkin makin tahun bertambah, mungkin bisa jadi kelewat. Iya. Kemudian jadi apa ya? Oh iya, saya mau bertanya lagi nih sama Pak Ali. Jadi ketika saya buat, oh anak-anak maunya ini ya, yang dibutuhkan di kelas pada saat itu ya, maunya seperti ini. Akhirnya udah ditetapkan, dibuatlah keyakinan kelas. Akhirnya berjalan waktu, ternyata menemukan hal-hal yang seharusnya jangan dilakukan anak-anak di kelas ya, akan mengganggu. Salah satunya anak-anak bawa mainan ke sekolah. Itu saya iya, tapi ininya maksudnya keyakinan kelasnya saya nggak bikin tuh waktu itu. Oh, masalahnya anak-anak pada beli mainan, jajannya jajan mainan, dibawa ke kelas. Kan, aduh, kata saya, iya nih, kelewat tuh satu waktu itu ya. Ada mainan. Kedua, ada yang tidak membawa bekal. Yang kadang-kadang anak-anak itu kan haus. Gitu, aduh, kata saya, masa minta sama temannya kan nggak baik ya untuk kesehatan kalau minta gitu. Itu pertanyaan bagi saya, Pak, apakah keyakinan kelas itu dapat dirubah kalau sudah tertera atau pada beberapa misalnya semester atau setengah semester itu dibuat kembali? Itu saja menjadi kendala dan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ali sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih belum berkenan buat Pak Ali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Heni atas refleksinya ya, sekaligus juga penguatan mungkin tadi. Dan di terakhir tadi ada pertanyaan, setelah berjalannya waktu ternyata ada beberapa poin atau keyakinan yang tertinggal ya. Nah tadi di slide yang saya sampaikan itu ada
perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu bisa ditinjau suatu saat. Jadi ketika beberapa bulan kemudian ada yang tidak sesuai lagi gitu ya, atau bahasanya tadi kelewat ya, bisa Bu ditinjau kembali dan disepakati kembali seperti itu. Dibikin lagi. Iya, seperti itu. Jadi bisa di perjalanan waktu bisa ditinjau kembali, direvisi lah seperti itu. Mungkin itu Ibu Heni, mohon maaf jika jawabannya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, yuk kita sama-sama. 5 kali tepung 5, tokoh 1, 2, 3, 4, tokoh 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Ibu Latika ya. Oh, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Pak Guru sudah punya 4 buah warna kertas post-it. Nanti kalian tuliskan di kertas ini, satu orang tuliskan 3 ya, 3 keyakinan kalian untuk diterapkan nanti di kelas kita ya. Siapa? Oke anak-anak ya, silakan kalian tuliskan di sini. Pak Guru bagikan setiap orang nanti dapat 1 kertas ini. Baik, siapkan pulpennya. Ya 3 ya, 3 keyakinan kalian. Yang sudah tempelkan. Sini, Ica kelompok berapa, Ca? 3. Oke, tempelkan di sini, Ca. Nah, oke. Ya, boleh. Tempelkan sini. Oke. Boleh, rapetin sini, boleh. Oke. Dengarkan ya, Nana. Menjaga kebersihan kelas, tidak boleh makan saat belajar, tidak boleh terlambat masuk kelas. Menjaga kebersihan kelas, tidak membawa HP saat KBM, tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh bercanda saat belajar, menjaga kebersihan kelas, menjalankan piket sesuai jadwal. Menjaga kebersihan kelas, tidak kabur saat piket, tidak boleh makan saat belajar. Tidak boleh jalan-jalan saat guru menjelaskan, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan saat pembelajaran. Baik, dari kelompok 2 kasih tepuk tangan. Oke, silakan. Lanjut. Untuk selanjutnya anak-anak, kita akan ya merubah reaksinya menjadi lebih positif. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Saling menghargai. Saling menghargai sudah positif belum? Sudah ya? Saling menghargai. Kita tulis ya poinnya ya Nana ya. 1. Saling menghargai. Oke. Oke.
menentukan nilai kebajikannya. Nilai kebajikan. Jadi kita ingat, setiap poin ini ada nilai kebajikannya. Yuk, coba kita tentukan. Saling menghargai dan menghormati. Berarti nilai kebajikannya apa ini? Ya, nilai kebajikannya apa? Berarti ya saling menghargai, ya, menghargai berarti ini saling menghargai ya. Nih. Ya, nilai kebajikannya. Nilai kebajikan. Ya. Saling menghargai dan menghormati. Berarti ini saling menghargai ya. Saling menghargai. Disiplin waktu. Berarti apa? Nilai kebajikan murid. Dan mana yang bukan tugas Bapak dan mana juga yang bukan tugas kalian. Oke, di sini ya, Pak Guru lepas dulu juga. Ya, berarti murid dan guru. Berarti di sini tulis ya, saling menghargai. Oke, berarti saling menghargai dan menghormati. Saya akan membacakan keyakinan kelas 6A. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tugas yang telah ditentukan. Yang keempat, bersikap baik dan sopan. Dan yang kelima, toleransi antar sesama.